Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Amarana bitta'awuni 'alal birri wattaqwa wa nahana 'anit ta'awuni 'alal itsmi wal 'udwan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa qudwatis salihin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa'usini wa iyyakum jami'an bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas rahmat karunia Allah dan hidayahnya, kita baru saja telah dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah ini. Alhamdulillah, selanjutnya kita masih ada waktu, kesempatan untuk kita meraih keutamaan-keutamaan selanjutnya. Di antaranya keutamaan i'tikaf di rumah Allah. Yang kedua, keutamaan menunggu dari satu waktu salat fardu ke waktu salat fardu berikutnya. Yang ketiga, keutamaan kita duduk dalam majelis ilmu. Para pendengar Radio Baitur Rahman, RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah malam ini kita akan lanjutkan pembahasan dengan rujukan kitab A'malul Qulub, pekerjaan-pekerjaan hati, karya Syekh Saleh Al-Munajjid, dan kita sedang membahas tentang masalah rasa takut kepada Allah. Ini salah satu kerja hati adalah adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah kita bahas yang lalu adalah samarat, buah atau keuntungan yang akan diperoleh oleh orang yang dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, baik itu di masa dia menjalani kehidupan dunia, demikian juga ketika dia nanti menjalani kehidupan sejak setelah dia meninggal dunia. Sesuai dengan susunan di kitab ini, yang akan kita bahas malam ini dan selanjutnya adalah al-asbabul jaliyatu, al-asbabul jabilatu lil khawfi. Sebab-sebab yang bisa menghadirkan, mendatangkan rasa takut di dalam diri kita. Saya kembali mengulang yang sudah berkali-kali kita ulang dalam pembahasan ini. Kalau kita perhatikan sekarang ini kehidupan umat Muslim, orang-orang yang beriman, terkait dengan keberanian melakukan maksiat, itu menunjukkan kepada hilangnya rasa takut kepada Allah, kepada azab, sehingga dengan sangat mudah melakukan dosa-dosa. Maka oleh karena itu, apa saja faktor-faktor yang bisa mendatangkan pada diri kita orang yang beriman ini rasa takut kepada Allah. Ini yang akan dibahas oleh
Syekh Saleh Al-Munajjid. Maka beliau mengatakan di pengantarnya tentang pembahasan ini, qad yaqulu qailun laqad alimna manzilatal khawfi min asy-syari'atil islamiyyah wa alimna الثمرات الدنيوية والأخروية التي تحصل لمن تحقق فيه الخوف. Ada orang yang berkata, baik, kami telah memahami kedudukan rasa takut kepada Allah di dalam syariat Islam. Kami faham itu. Begitu penting ini. Begitu wajib ini. Dan kita juga sudah memahami keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh oleh orang yang ada dalam hatinya rasa takut kepada Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat nantinya. Walakin kaifa nadkhulu dhimna hadha ar-raq fanakhafu min Allah wa nakhshahu haqqa khasyatih. Akan tetapi pertanyaannya adalah bagaimana memasukkan rasa takut ini ke dalam hati kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang takut kepada Allah dengan sesungguhnya takut. Fanaqulu, maka kita jawab pertanyaan tersebut. Kata Syekh Saleh Al-Munajjid, inna hunaka asbaban tajlibul khawfa wa tu'inu ala tahsilihi nadhkuru minha. Ada beberapa sebab yang dapat mendatangkan rasa takut kepada Allah, yang dapat juga membantu seseorang untuk memperoleh rasa takut kepada Allah. Nadhkuru minha, kami sebut sebahagian dari itu. Yang pertama diletakkan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid dalam kitabnya ini adalah tazakkuru jalalillahi wa 'azamatih. Yang pertama adalah untuk dapat kita menghadirkan rasa takut dalam diri kita kepada Allah adalah apa? Kita sering-sering mengingat akan keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dengan cara apa? Sering-sering mengingat maha kuasanya Allah, maha agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Saleh Al-Munajjid kemudian menjelaskan terkait dengan perkara ini, inna min a'zamil asbabil mu'inati ala khawfillahi subhanahu wa ta'ala tadhakkuru jalalihi wa 'azamatihi وأنه سبحانه وتعالى عزيز جبار متكبر قاهر لا يعجزه شيء في السماوات والأرض وأنه ما منع السماوات أن تسقط على الأرض إلا إمساك الله لها ولو شاء لأهلك من في السماوات والأرض في طرفة عين. Di antara faktor yang sangat-sangat membantu dalam menghadirkan dalam hati kita rasa takut kepada Allah adalah mengingat akan maha kuasanya Allah,
maha agungnya Allah, bahwa Allah lah Aziz, maha perkasa, Jabbar, Allah lah yang maha kuasa, Mutakabbir, Qahir, Allah lah yang maha sombong, la yu'jizuhu syai'un fis samawati wal ard, tidak ada apapun perkara boleh melemahkan kekuasaan Allah, keagungan Allah, baik di langit maupun di bumi. Wa annahu ma mana'a as-samawati an tasquta 'ala al-ardi illa imsakullahi laha. Kita ingat juga bahawa tidak ada perkara yang menjaga langit untuk tidak roboh kecuali karena kekuasaan Allah yang menjaganya. Walau syaa la ahlaka man fis samawati wal ardi fi tarfati 'ain. Sekiranya Allah berkehendak, sungguh Allah bisa membinasakan seluruh yang ada di langit dan di bumi hanya di dalam hitungan kedipan mata. Nanti saya komentari, saya baca dulu. Fa innahu man tafakkara fi dhalika khafa Allah la muhalata. Maka siapa saja yang merenungkan hal-hal yang disebutkan di atas tadi, maka pastilah akan hadir rasa takut dia kepada Allah. Lianna tafakkura yuqi'uhu ala sifatillahi jalla jalaluh wa kibriyaihi. Karena ketika kita bertafakkur akan keagungan Allah, maka secara otomatis kita akan kemudian dibawa untuk bertafakkur akan sifat-sifatnya Allah, Maha kuasa, Maha perkasa, Maha agung, Maha atas segala-galanya. Wa man syahida qalbuhu 'azamatallah wa kibriya'ah. Siapa yang hatinya meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala, alima sya'na tahdhirihi jalla wa ala indama qal wa yuhadhdhirukumullahu nafsah. Maka ketika tadi hati seseorang meyakini keagungan kekuasaan Allah, maka dia akan meyakini pula akan peringatan-peringatan Allah. Seperti Allah sebut di dalam surat Al-Imran ayat 28, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah mengingatkan kalian akan keperkasaan Allah, akan maha dahsyatnya kekuasaan Allah, akan maha pedihnya azab Allah. Ini makna wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kalian akan kekuasaan dirinya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayata ذات يوم على المنبر ثم قال يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم
farajafa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mimbaru hatta qulna la yakhirranna bihi. Hadis ini diberi footnote, rawahu Imam Ahmad. Para pentahqiq musnad mengatakan hadis ini derajatnya sahih. Abdullah ibn Umar mengatakan Nabi membaca surat Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Ini ayat yang menjelaskan akan keagungannya Allah, kemahakuasaannya Allah. Nabi kata Abdullah ibn Umar suatu hari membaca ayat ini di atas mimbar. Setelah itu beliau kemudian bersabda, yumajjidur rabbu nafsahu. Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan dirinya. Nabi mengatakan Anal Jabbar. Allah mengatakan akulah yang maha kuasa, yang maha perkasa. Anal Mutakabbir. Akulah yang berhak untuk sombong. Anal Malik. Akulah yang raja yang maha kuasa. Anal Aziz. Aku yang maha perkasa. Anal Karim. Aku yang maha dermawan. Farajafa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, sehingga mimbar waktu itu bergoyang, bergetar dahsyat. Hatta qulna, sehingga kami, kata Abdullah ibn Umar, para sahabat mengatakan la yakhirran nabi. Ini sungguh mimbar ini akan roboh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah membacakan ayat ini dan mengatakan bagaimana Allah menyebutkan keagungan dirinya. Dalam hadis yang lain dari Abdullah ibni Umar juga, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal minbari yaqul. Saya, kata Abdullah ibn Umar, anaknya Umar bin Khattab, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau waktu itu di atas mimbar dengan berkata, ya'khudhul jabbaru samawatihi wa ardahu biyadihi wa qabadha biyadihi faja'ala yaqbidhuha wa yabsutuha. ثم يقول أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون. Kata Nabi SAW dalam hadis yang didengar oleh Abdullah ibn Umar, Nabi di atas mimbar mengatakan, ya'khudhul jabbaru samawatihi wa ardahu biyadihi. Allah itu ambil dan pegang bumi ini, ya, langit, kemudian bumi, Allah pegang dan Allah genggam dengan genggamannya. Seraya Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang genggam, kadang-kadang buka. Dalam genggamannya itu tadi planet bumi ini. Summa yaqul, kemudian Allah mengatakan, Anal Jabbar, sayalah yang maha perkasa. Ainal Jabbarun, mana orang-orang yang mengklaim dirinya adalah penguasa, yang mengklaim dirinya adalah penguasa. Ainal Mutakabbirun, mana orang-orang yang angkuh, yang sombong dulu ketika di bumi ini, sombong dengan kekuasaannya, sombong dengan kedudukannya, semena-mena dengan kedudukan, dengan jabatan. Mana mereka ketika Allah tadi menggenggam bumi ini dan genggamannya? Wa yatamayyalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaminihi wa an yasarihi. Rasulullah ketika menggambarkan bagaimana Allah tadi, ya, menggenggam bumi ini, kemudian Allah mengatakan seperti yang sudah kita bacakan tadi,
Rasulullah bergoyang ke kiri, bergoyang ke kanan di atas mimbar. Hatta nazartu ilal mimbari yataharraku min asfali syai'in minhu. Hatta inni aqulu asaqitun huwa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya melihat, kata Abdullah ibnu Umar, mimbar itu bergoncang luar biasa. Sehingga saya sampai mengatakan, apakah mimbar akan roboh bersama Rasulullah? Ini hadis diberi footnote, diriwayatkan Ibnu Majah, dan yang mentahqiq hadis ini mensahihkannya. Hadis ini derajatnya juga sahih, riwayat Ibnu Majah. Kemudian dilanjutkan Syekh Shalih Al-Munajjid, wa haula'il malaikatu alladhina hum min a'lamil makhluqati billah. Para malaikat yang merupakan makhluk Allah yang paling mengetahui akan Allah. Yakhafuna Allah asyaddal khauf. Sangat-sangat takut kepada Allah. Lima'rifatihim jalla lahu wa 'azamatah. Karena memahami akan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling kenal dengan Allah di antara makhluk-makhluk Allah adalah para malaikat. Maka menjadilah para malaikat makhluk yang paling takut kepada Allah. Karena sangat mengetahui akan keagungan dan keperkasaan Allah. Ini diangkat dalilnya surat Saba ayat 23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq. Jadi ketika hati mereka para malaikat ini ketakutan, lalu ketika ditanya apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, mereka mengatakan adalah kebenaran. Fa idza arafa al-insanu 'azamat ar-Rabb jalaba lahu dzalikal khauf min. Maka kesimpulannya, kalau seorang manusia memahami betul keagungan Allah, keperkasaan Allah, maka pasti akan hadir rasa takut kepada Allah. Jamaah yang mulia, saya komentari dulu sedikit sebelum kita lanjutkan. Ada orang yang bilang ke saya terkait dengan COVID, ya. Apa? Kata orang ini ke saya, yang paling takut kepada corona itu adalah pertama para dokter. Karena apa? Karena yang paling paham bagaimana bahaya corona, bagaimana penyebaran corona, dan bagaimana penularan corona adalah dokter, karena memang mereka itu bidangnya. Kebalikannya, yang paling tidak takut, yang paling tidak paham dengan corona. Ya, maka mohon maaf jamaah yang mulia, bukan maksud menginikan. Ya, banyak orang menceritakan kalau kita ke kampung-kampung nggak ada orang di kampung pakai masker, protokol, nggak ada itu. Tapi sebaliknya, hampir ya, walaupun tetap mungkin ada satu dua, tapi saya hampir bisa mengatakan, dan ini saya beri juga selalu contoh. Saya hampir tidak bertemu ketika jumpa dengan seorang dokter dalam masa COVID ini kecuali dia pakai masker. Bahkan mantan dekan Fakultas Kedokteran Unsyah yang sudah pindah ke Surabaya,
Profesor Dr. Mulyadi, ahlinya di paru, sangat paham bagaimana corona menyerang paru. Itu mengirim foto beliau ke saya. Beliau pakai maskernya 3 lapis. 3 lapis pakai maskernya. Jadi yang paling takut kepada corona para dokter. Maka saya katakan hampir tidak pernah saya jumpa seorang dokter, apalagi sudah spesialis, apalagi konsultan, kecuali dia pakai masker. Apa sebabnya? Karena dia yang paham. Maka di sini dikatakan, siapa yang paling takut kepada Allah? Para malaikat, karena yang paling paham akan kekuasaan Allah, kemahadahsyatannya kekuasaan Allah adalah para malaikat. Terus teman saya itu kemudian melanjutkan. Ya, beliau mungkin sedikit juga ingin menginikan saya, karena saya termasuk juga orang yang walaupun tidak terlalu prokes tapi lumayan, ya, senantiasa menggunakan masker. Kemudian kata beliau, siapa di urutan berikutnya yang takut ke corona adalah keluarga dokter. Karena apa? Diberitahu oleh, maksud keluarga dokter adalah, ya, seperti saya karena istri dokter, berarti saya yang lapisan berikutnya. Karena apa? Saya diberitahu oleh istri saya tentang bagaimana bahaya corona. Cuma kita ingin memang ambil kesimpulan bahwa tadi seperti, ya, yang paling takut kepada Allah adalah yang paling kenal akan keagungan Allah. Maka di antara umat ini selain malaikat tadi, kalau makhluk yang paling kenal dengan Allah adalah malaikat, sehingga yang paling takut kepada Allah malaikat. Sehingga malaikat tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau manusia ini, ya, siapa yang paling takut kepada Allah dari umat akhir zaman ini? Tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabilah yang paling paham akan kemahakuasaannya Allah. Sampai Nabi pernah bersabda setelah pulang daripada Isra dan Mi'raj, beliau dinampakkan bagaimana kondisi neraka, bagaimana kondisi surga. Nabi sudah melihat dengan kepalanya, dengan mata kepalanya, bagaimana kondisi neraka, bagaimana kondisi surga. Maka Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna kama a'lamu." Sekiranya kalian faham bagaimana dahsyatnya azab neraka, seperti yang saya pahami karena saya sudah ditampakkan, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Sungguh kalian dalam hidup ini sedikit sekali tersenyum, banyak menangis. Maka kalau saya katakan, ya, kenapa ini harus kita akui, baik diri kita masing-masing, yang termasuk saya yang bicara ini. Amat sedikit, amat. Kalau pakai persentase 0,0000000, ada orang yang sering menangis karena takut kepada Allah. 0,0, ada takut kepada azab Allah.
berbanding dengan orang yang tertawa. Ya. Berbanding dengan orang yang tertawa. Maka pada umumnya orang ya tertawa. Bahkan tertawanya dengan terbahak-bahak. Ya. Maka Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna kama a'lam." Sekiranya kalian pahami seperti yang saya pahami bagaimana neraka itu dahsyatnya azab, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Sungguh kalian akan sedikit tertawa di dunia ini, banyak menangis. Nah, sekarang kenapa kita jarang menangis? Banyak sekali tertawa karena kita tidak tahu. Walaupun diberitahu, kita ini tidak melihat sehingga enggak yakin. Diberitahu neraka itu panasnya 100 kali lipat api di dunia. Enggak ada tengok. Kurang yakin. Kurang yakin. Tapi Nabi karena sudah dinampakkan kepadanya, maka Nabi SAW menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Ana atqakum wa akhsyakum lillah. Saya orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah adalah saya. Maka jamaah rahimakumullah, ya, Syekh Saleh Al-Munajjid mengatakan, siapa yang merenungkan akan kemahakuasaan Allah, keagungan Allah, bagaimana Allah itu maha kuasa, maha dikdaya, maka akan membuat dia menjadi orang yang takut akan keagungan Allah, takut akan ancaman-ancamannya Allah. Saya tambahkan, ya, ini juga pernah saya singgung di sini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi alat bukti untuk memperkuat keyakinan kita kepada perkara-perkara yang gaib, kepada perkara-perkara yang gaib. Maka seharusnya makin tinggi ilmu seseorang di bidang ilmu kauni dalam istilah bahasa Arab, ilmu sains, ya, maka semakin tinggi rasa takut dia kepada Allah. Saya juga pernah sebut di sini contoh. Kita sampai hari ini, kita sampai hari ini itu diberitahu oleh para ilmuwan. Mungkin ilmuwan dulu saya yakin juga polanya apa? Melalui pendekatan ilmu, belum tengok langsung. Bahwa planet bumi ini bulat. Planet bumi ini bulat dia. Seperti kita tengok globe. Ya. Bulat dia. Dan kata para ahli, 2/3 dari planet bumi ini adalah air berbanding dengan tanah. Nah sekarang ini, ya, sudah ada pertama sekali, ya, di Amerika dilakukan apa? Wisata ke luar angkasa yang dibawa orang sipil,
oleh seorang astronot. 4 orang yang terbang, 3 sipil yang dipilih melalui seleksi dengan macam pertimbangan, 1 orang astronot. Maka orang-orang sipil ini mengatakan apa? Ya, setelah pesawat antariksa ini menjauh daripada bumi, mereka melalui pesawat itu bisa tengok dengan mata bahwa bumi ini bulat. Pertanyaannya jamaah yang mulia, kalau bumi bulat, 2/3-nya air, kenapa enggak tumpah? Kenapa tidak tumpah? Logikanya kan bulat kemudian air tumpah lah. Kenapa tidak tumpah? Mungkin kalau dengan ilmu, ya, orang yang menafikan Tuhan akan mengatakan apa? Itu karena ada gravitasi. Pertanyaannya lagi adalah siapa yang buat gravitasi itu? Siapa? Nah, belum lagi kemudian kita, ya, ini kan belum melihat, hanya mempelajari saja di ilmu fisika, ya, atau ilmu apa khususnya astronomi, bahwa di galaksi ini itu bukan cuman planet bumi, bukan planet matahari, bukan planet bulan, tapi beribu-ribu planet. Siapa yang buat ini? Siapa yang buat ini? Bagaimana kita kalau tidak mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidak ada apapun yang engkau ciptakan itu adalah batal. Subhanaka, maha suci engkau dari kelemahan, ketidakberdayaan. Contoh lain jamaah yang mulia, kita sekarang ini diberitahu oleh ayat Al-Quran, diberitahu oleh hadis, bahwa apapun yang kita buat dalam hidup kita ini, itu tercatat dalam catatan buku amal. Di antaranya adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita buat dari kebaikan, tertulis itu. Dan itu nanti akan dibuka. Sekecil apapun yang kita buat daripada amal buruk juga, itu tercatat. Bahkan di ayat yang lain disebutkan orang-orang yang melakukan kejahatan di dunia ini, wa taral mujrimina mushfiqina mimma fi. Orang-orang yang berbuat jahat di dunia ini ketika nanti dibagi buku rapor amal, ketakutan dengan isi yang ada di dalamnya, lalu mengatakan, ya wailata ma li hadzal kitabi, celaka, ma li hadzal kitabi la yatruku saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku rapor amal ini memang tidak menyisakan sekecil apapun, semua tercatat. Kita mungkin berpikir, kayak mana catatnya? Berapa banyak manusia di dunia ini? Kayak mana catatnya? Mana mungkin kecatat semua? Enggaklah. Tetapi setelah berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi,
Kalau kita tanya hari ini misalnya, ya, di detik yang sama di seluruh dunia, orang yang melakukan transaksi dengan perbankan di seluruh dunia, detik yang sama, yang tarik uang di ATM, yang store di ATM, yang tarik langsung ke teller dan sebagainya, di detik yang sama berapa orang di dunia ini? Tapi adakah itu tercatat enggak? Tercatat. Tinggal suruh print saja. Kita dalam 1 tahun enggak ada, ya, pergi ke bank, ya, pakai internet banking. Semuanya dengan internet banking, semuanya internet banking. Maka ketika kemudian akhir tahun kita pergi, bantu ntar print punya saya, tercatat semua tidak dalam setahun itu? Enggak ada yang lolos. Nah, kalau itu adalah dikerjakan oleh manusia mampu, bagaimana dengan yang menciptakan manusia? Nah, makanya jamaah rahimakumullah, kembali kepada bahwa, ya, karena waktu kita, saya akhiri dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.